Wenehono teken marang wong kang buta. Wenehono pangan marang wong kang luwe. Wenehono payung marang wong kang kawudanan. Wenehono sandang marang wong kang kawudan. Apa artinya itu, Kanjeng Sunan? Itu artinya berilah tongkat kepada orang yang buta. Berilah makan untuk orang yang kelaparan. Berilah payung kepada orang yang sedang kehujanan. Dan berilah sandang kepada orang-orang yang telanjang. Memangnya siapa yang buta dan kelaparan, Kanjeng Sunan? Itu hanya istilah, Indradani. Buta dalam hal ini adalah buta ilmu. Orang-orang yang kelaparan itu adalah saudara-saudara kita yang miskin. Dan orang yang sedang kehujanan itu artinya orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Dan kalau orang yang telanjang itu berarti orang yang tidak pakai baju ya, Sunan? Bukan itu, Indradani. Orang yang telanjang itu artinya orang-orang yang tidak punya malu dan tidak beradab. Kita sebagai sesama manusia seyogianya harus saling mengingatkan dan membantu agar kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik, bahagia, sejahtera, dan beradab. Ayahanda Sunan Ampel. Bagaimana dengan pengajianmu, Ananda? Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan pengajian, Ayahanda. Tapi karena hujan, kami terpaksa menghentikan dulu pengajian. Aku rasa kau butuh surau untuk melanjutkan syiarmu, Ananda, agar bisa membuat pengikut-pengikutmu juga lebih nyaman. Memang seharusnya seperti itu, Ayahanda. Tapi masalahnya, tanah di desa ini sangat labil. Jika kondisi hujan, tanah di sini akan berubah menjadi lumpur. Jika kondisi kemarau, tanah di sini akan menjadi kering dan menjadi retak-retak. Kami kesulitan untuk membangun surau di sini, Ayahanda. Aku bisa mengerti itu, Ananda. Insya Allah, aku akan bicara dengan Sultan Demak. Dan insya Allah, beliau bisa memberikan kau lahan yang bagus di wilayah Demak ini. Sabarlah, Ananda. Ananda, aku sudah menyampaikan pesanmu kepada Sultan Demak. Lalu bagaimana keputusannya, Ayahanda Sunan? Menurut Sultan Demak, ada satu tempat yang cocok untuk dibangun sebuah pondok. Tempatnya di selatan desa Derajat. Nama desanya Desa Keramat. Segeralah kau ke sana untuk menyiarkan agama Islam. Insya Allah, Ayahanda Sunan. Aku akan segera ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lapar, Bu. Bu, lapar, Bu. Bu, lapar.
Iya, Le. Kenapa, Nak? Lapar. Oh, iya. Sebentar Ibu carikan makanan ya. Tunggu ya. Mas, boleh minta nasi tumpengnya sedikit? Tidak boleh. Jangan ada yang makan makanan ini. Sedikit aja, Kang Mas. Buat Tole. Kasihan dia kelaparan. Walaupun cuma sedikit, makanan ini hanya untuk Sang Hyang. Sekarang aku ingin pergi dulu. Iya, sabar ya, Nak. Ibu buatkan nasi aking ya. Ya, sayang. Ya, tunggu ya. Tunggu ya, Nak. Wahai Sang Hyang Taya yang Maha Agung, lindungilah kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Terimalah persembahan kami. Sepertinya kita sudah sampai di tempat tujuan. Desa Keramat. Le, ini nasi akingnya sudah jadi. Gak mau nasi Kang Mas, bolehkah aku membantunya? Di sana, tolong ambilkan bekal makanan kita. Maaf, nah, ini ambil bekal makanan kita. Terima kasih, Putri. Aku bukan putri. Aku orang biasa, sama seperti kalian. Dan ini suamiku, Sunan Derajat. Tunggu! Kami tidak menerima makanan dari orang yang sembarangan. Tapi kami hanya ingin membantu Tuan. Kami tidak butuh bantuan kalian. Ambil makanan itu kembali dan pergi dari sini. Sana! Baik, Kisah. Kami akan pergi dari sini. Assalamualaikum. Sepertinya mereka bukan orang jahat, Pandita. Tapi orang baik-baik tidak akan berpakaian aneh seperti mereka. Aku peringatkan pada kalian semua, berhati-hatilah. Jangan sampai orang asing itu mengganggu ketentraman desa kita. Kalau tidak, kalian semua akan celaka. Maafkan ya, Sunan. Saya tidak terima dengan perlakuan orang tua tadi kepada Kanjeng Sunan. Saya tidak terima dia mengata-ngatai Kanjeng Sunan. Memang dia pikir dia siapa? Sudahlah, Indra dan kekerasan itu jangan dilawan dengan kekerasan. Mungkin Kisanak tadi berpikir bahwa dia ingin menyelamatkan desanya. Ingat, kita harus sabar dalam menghadapi segala cobaan, kritikan, bahkan cemoohan. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Sudah waktunya sholat zuhur. Ayo kita berwudu.
Mas? Kanjeng Sunan, ini sepertinya bukan makanan sembarangan. Ini sesajian. Sepertinya warga-warga di desa ini masih percaya dengan tahayul. La haula wala quwata illa billah. Ayo kita berwudu. Benar apa yang kukatakan. Mereka itu memang orang aneh. Buktinya cara ritual mereka juga aneh. Pokoknya aku harus menjaga desa ini dari mereka. Maaf Kanjeng Sunan. Sepertinya kita menemui jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak, Indradanu. Kita tidak menemukan jalan buntu. Justru kita sudah menemukan tempatnya. Maksud Kang Mas? Disinilah tempatnya nih, Mas. Tempat yang akan kita jadikan surau dan pondok. Maaf Kanjeng Sunan. Tapi ini kan hutan. Benar. Karena itulah tempat ini akan kita jadikan tempat untuk mensiarkan agama Islam. Kita akan bangun surau dan pondok di sini. Nimas, kaki di lukamu cukup parah. Aku harus bagaimana, Kang Mas? Kamu harus istirahat di sini. Aku akan buatkan tenda. Tidak. Aku tidak mau. Aku ingin menemanimu. Tolong. Jangan biarkan aku diam di sini. Aku ingin bersamamu, Kang Mas. Maaf Kanjeng Sunan. Bagaimana kalau aku carikan tumbuhan obat untuk menyembuhkan kaki Nyai? Aku yakin di hutan ini pasti ada obatnya. Hati-hatilah, Indradanu. Baik, Sunan. Sebelah mana daunnya? Mungkin sebelah sini. Ini dia daunnya. Nimas, aku
merasa ada sesuatu yang terjadi pada Indradanu. Kamu tunggu di sini. Iya, hati-hati Kang Mas. Kisanak, iya Kanjeng. Tolong ikut aku. Baik. Kalian berdua tolong tunggu di sini. Baik, Kanjeng. Ayo. Indradanu! Kakang Indradanu! Kakang Indradanu! Kakang di mana? Indradanu! Kakang Indradanu! Kakang di mana? Ayo, Kisanak. Indradanu! Indradanu! Di mana kau? Kakang Indradanu! Kakang Indradanu! Indradanu! Kakang di mana? Indradanu! Kakang di mana? Kakang Indradanu! Ini sorban Indradanu. Indradanu! Bawa apa ini, Kanjeng? Aroma apa ini? Kita harus pergi dari sini. Ayo cepat. Baik, Kanjeng. Kang Mas, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang tidak beres di hutan ini. Kita harus menjauh dari sini. Ayo cepat semuanya. Kang Mas, kakiku sudah tidak terasa lagi, Kang Mas. Kisanak, apa di sini ada surau? Semua orang menghindari kita, Kang Mas. Bagaimana ini? Sudahlah. Maaf Tuan. Istirahat di rumah saya saja Tuan. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Tuan. Mari. Jule. Luka di kaki Nyai sudah selesai hamba obati, Nyai. Terima kasih, Ratmi. Kau baik sekali. Sama-sama, Nyai. Justru Nyai dan rombonganlah yang pertama kali berbuat baik kepada hamba dan keluarga. Hamba hanya ingin membalasnya, Nyai. Apa? Kenapa kalian ada di rumah? Pergi kalian. Kang Mas. Ngapain kalian di rumah? Kang Mas. Hah? Tenang dulu, jangan marah-marah. Mereka tidak berbuat jahat kepada kita. Justru mereka itu sedang tertimpa musibah. Salah satu anggota dari rombongan mereka hilang di tengah hutan Duwur, Kang Mas. Itu pasti ulah sang yang kaya. Dia itu pasti sedang marah. Maaf, Kisanak. Kenapa bicara seperti itu? Kami tidak mengganggunya. Lalu kenapa dia harus marah? Tapi hutan dalam Duwur itu dikenal sebagai hutan yang angker dan dikeramatkan. Siapapun yang mengganggu hutan itu pasti hilang. Kemarin sudah ada satu warga yang hilang di sana. Makanya kami membujuk Sang Hyang Taya dengan sesaji agar dia tidak marah lagi. Kisanak, Tuhan itu tidak butuh sesaji untuk dibujuk. Karena Tuhan Maha Kaya. Tuhan memiliki segalanya. Kalau mau,
Tuhan bisa menyediakan semuanya. Dan Tuhan tidak akan pernah menyakiti umatnya. Karena Tuhan Maha Pelindung. Seperti itu, Tuhan. Lalu, Tuhan yang dimaksud Tuhan itu seperti apa? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta beserta seluruh isinya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang insya Allah artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dan Allah tidak beranak. Dan tidak pula diberanakan. Dan tidak ada seseorang yang setara dengannya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Allah tidak butuh sesaji. Subhanallah. Berarti Allah itu baik ya? Insya Allah. Aku akan kembali ke hutan untuk mencari Indradani. Nimas tunggu di sini. Tidak, Kang Mas. Aku ikut. Aku ingin menemanimu. Tidak, Nimas. Lukamu itu belum sembuh benar. Lagi pula, Nimas akan aman bersama Ratmi dan keluarga di sini. Kanjeng Sunan, bawalah keris ini. Keris ini bisa melindungi Kanjeng dari mara bahaya. Terima kasih. Yang melindungiku dan melindungi kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan keris itu. Keris itu hanya sebagai alat. Mereka baru saja meninggalkan rumah saya. Assalamualaikum. Itu mereka, Pak. Kami! Suamimu mengatakan padaku, kalau kau sudah mengizinkan orang asing itu masuk ke rumah. Lancang sekali kau. Tenang, Tuhan. Kami tidak akan mengganggu desa ini. Kami hanya menginap semalam. Dan suami saya sedang pergi ke hutan dalam dulu. Saya akan menunggunya di sini. Apa? Mereka masuk ke hutan dalam Dur? Tidak bisa. Mereka tidak boleh merusak hutan itu. Cepat, suruh suamimu kembali. Karena kalau mereka dibiarkan, Sang Yang Taya akan marah. Dan desa ini akan celaka. Tenanglah, Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa. Suami saya hanya ingin mencari rombongan kami yang hilang. Kalaupun memang terjadi apa-apa, mintalah perlindungan kepada Allah. Dia yang menguasai semuanya. Kalian sudah merusak desa. Akan kupastikan kalau Sang Yang Taya akan marah. Dan kalian semua akan celaka. Kalian berdua, tolong cari ke arah sana. Baik, Kanjeng Sunan. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Manusia itu kembali lagi menggangguku. Kakang Indradanu! Kakang! Kakang Indradanu! Kakang di mana?
Sepertinya suara Kakang Indradanu. Tapi di mana asal suara itu? Kakang Indradanu? Kanjeng! Aku melihat Kakang Indradanu, Kanjeng! Kakang Indradanu. Tunggu, aku datang, Kakang. Tunggu! Itu Kakang Indradanu, Kanjeng. Kakang Indradanu, tunggu. Astagfirullahaladzim. Aku datang, Kakang. Tunggu. Ada apa, Kanjeng? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salam, Allahumma basir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kau lihat ke sana. Kanjeng, padahal aku tadi melihat itu tadi sepertinya sungai, Kanjeng. Tapi kenapa bisa berubah menjadi jurang, Kanjeng? Aku rasa makhluk halus itu sudah menutup pandanganmu. Astagfirullahaladzim. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kanjeng? Auzubillahiminasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bait Ar-Raqib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa kau memanggilku? Apa yang kau inginkan dari kami? Aku ingin kalian pergi dari hutan ini. Kenapa? Karena hutan ini adalah milikku. Hutan ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milikmu. Kau yang menculik Indradanu. Iya. Kenapa? Karena kalian telah mengganggu tempat ini. Sekarang, kalian pergi dari tempat ini. Aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kau mengembalikan Indradanu. Kurang ajar. Berani kau melawan? Apakah kau tidak takut denganku? Aku tidak pernah takut denganmu. Baiklah. Aku akan buktikan siapa yang berkuasa di sini. Kanjeng! Kanjeng, tolong Kanjeng! Cukup! Akan kupastikan suami dan semua rombonganmu tidak selamat di hutan. Mereka pasti akan binasa oleh Sang Yang Kaya. Pasti, itu pasti. Baik, ada pendengar baiknya. Masya Allah. Tunggu di sini ya. Nyai jangan ke sana. Nyai jangan ke sana.
kalian tidak akan selamat terlindung di situ. Cepat pergi dari situ. Selama masih ada kesempatan. Kemarahan kalian saya tidak akan bisa dihalau. Hai Tuhan, kau boleh percaya dengan Tuhanmu, tapi aku juga boleh percaya dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melindungi umatnya yang ingin berusaha. Kami akan berlindung di sini. Anginnya semakin kencang. Bagaimana ini? Tenang saja. Allah pasti melindungi umatnya. Kita melindungi di sini saja. Ya. Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Aku selamat. Kanjeng, terima kasih Kanjeng. Sudah menyelamatkanku Kanjeng. Alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan. Ya Kanjeng, alhamdulillah. Ya Bu, hujan dan anginnya sudah berhenti. Kang Mas, kita selamat. Kita selamat. Nyai, terima kasih Nyai. Nyai sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih, Nyai. Bukan saya yang menyelamatkan kalian semua, tapi Tuhanku, Allah. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa itu Kanjeng? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-salam al-muttaqabir. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tuhan Nyai baik sekali. Apa aku juga bilang kan? Allah memang baik. Dia penyayang dan tidak pernah membedakan manusia. Meskipun kalian tidak percaya dengan dia, tapi dia tetap melindungi kalian, tetap menjaga kalian semua. Omong kosong. Lebih baik kalian semua pulang. Iya Nyai, terima kasih Nyai. Kang Mas, alhamdulillah, Kang Mas baik-baik saja. Lalu, bagaimana dengan Indradanu? Indradanu diculik oleh jin penunggu hutan. Aku rasa jin itu tahu. Kita akan bangun surau dan pondok di hutan itu. Maaf Kanjeng Sunan. Sebaiknya Kanjeng Sunan mengurungkan niat Kanjeng. Saya yakin Sang Hyang Taya tidak akan lagi marah. Dan dia akan mengembalikan Indradanu kepada kita. Maaf Kang Mas Galuh. Kalau menurut Kang Mas, Sang Hyang Taya itu adalah Tuhan, maka Tuhan akan melindungi umatnya, bukan mencelakakan umatnya. Jadi yang selama ini ada di hutan, itu bukan Tuhan, melainkan iblis yang menyesatkan. Seperti firman Allah dalam surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang insyaallah artinya,
Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Manusia kurang ajar. Beraninya dia membeberkan siapa diriku yang sebenarnya kepada manusia-manusia itu. Apa dia masih belum takut denganku? Hah, jin jelek. Kanjeng Sunan Derajat tidak pernah takut kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Jadi kamu jangan berharap Kanjeng Sunan Derajat akan mengikuti perintahmu untuk meninggalkan hutan dalam duri ini. Kurang ajar. Baik. Kalau manusia itu tidak mau menuruti perintahku, maka aku akan hancurkan desa itu. Kau siap-siaplah menjadi tatapanku. Jadi, apakah menurut kalian yang bersembunyi di dalam hutan itu adalah Tuhan? Atau jin yang menyesatkan? Coba kita lihat, Kang Mas. Mari Kanjeng Sunan. Astagfirullahaladzim. Kalian semua, jangan menghirup aroma ini. Tahan nafas kalian. Tahan. Kalian benar-benar pembawa. Kalian membawa malapetaka buat desa ini. Sekarang juga kalian harus pergi dari desa ini. Ayo semuanya, usir mereka. Pergi dari sini. Jangan lakukan itu. Mereka semua tidak bersalah. Iya. Diam Galuh. Demi menolong mereka, kau dan istrimu sudah mengkhianati Sang Hyang Kaya. Untuk itu, kalian berdua harus pergi dari desa ini. Tunggu Kisana, tunggu. Baiklah, kami yang mengalah. Kanjeng Sunan, keluarga Galuh tidak salah. Kami yang bersalah. Dan sekarang juga kami akan pergi dari desa ini. Kami yang akan pergi dari desa ini. Terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Kami mohon pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa tidak sebaiknya kita membantu mereka? Kang Mas yakin dengan kepergian kita dari desa itu mereka akan berhenti dari musibahnya, Mas? Seharusnya kita memang membantu mereka. Ini bukan tentang musibah. Ini tentang pemahaman. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa memberikan pemahaman tentang agama dan Tuhan yang sebenarnya, nih Mas. Kalau begitu, bantulah mereka, Kang Mas. Baiklah. Kalian berdua
Tolong buatkan tenda untuk istriku dan jaga istriku di sini. Baik. Kanjeng Sunan. Aku pergi dulu nih, Mas. Kang Mas. Berjuanglah demi agama Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Sang Hyang Kaya, hentikan cobaan ini. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Kami tak sanggup menghadapi murka-Mu. Sang Hyang Kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salam al-muttaqabir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang saatnya aku menyantapmu. Jangan. Jangan. Tolong! Di sini tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bait Ar-Raqib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tolong! Tolong! Wahai makhluk yang tak kasat mata, keluarlah dan tunjukkan dirimu. Kanjeng Sunan Derajat. Ternyata manusia itu masih hidup. Akan aku layani manusia busuk itu. Apa yang kau inginkan kembali? Apakah belum cukup bencana yang aku berikan kepada desamu? Urusanmu denganku. Jangan kau ganggu warga desa kami. Aku akan menuruti perintah. Tapi kau harus menuruti perintahku. Iblis tidak berhak memerintah. Kurang ajar. Kau pikir kau hebat? Aku tidak pernah merasa hebat. Karena hebat hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Aku tidak mau mendengar ocehan. Kalau kau tidak mau menuruti perintahku, lebih baik kita bertarung. Untuk apa? Untuk membuktikan apakah Tuhanmu yang hebat itu bisa menolong lolos dari jebakanku. Lalu apa untungnya buat? Kalau kau bisa mengalahkan, aku akan menuruti perintahmu. Tapi kalau kau tidak bisa mengalahkanku, kau akan kujadikan budak seumur hidupmu. Kanjeng, jangan perintah iblis itu, Kanjeng. Baik. Aku setuju dengan persyaratan.
Aku mengaku. Ampun. Sesuai dengan perjanjian kita, kau harus menuruti permintaanku. Iya, aku akan menuruti permintaanmu. Aku minta sekarang kau lepaskan Indradanu. Baik. Indradanu, Kanjeng Sunan. Alhamdulillah. Hanya ini yang kamu minta? Tidak. Masih ada satu lagi. Apa itu? Jangan kau larang aku untuk membangun surau dan pondok di hutan ini. Kenapa kau diam? Masalahnya, kalau kau membangun pondok di sini, lalu bagaimana tempatku? Tujuanku ke sini hanya untuk membangun surau dan pondok, bukan untuk mengusir. Baik, aku tidak akan mengganggu kalian. Terima kasih telah mengizinkan aku tinggal di sini. Aduh, Kang Mas, bagaimana ini kan? Kita sudah mengobati mereka semua, tapi mereka semua belum sembuh juga, Kang Mas. Aku juga tidak mengerti. Mas, ini semua karena salah kalian. Assalamualaikum. Kanjeng Sunan Raja. Kenapa kalian datang lagi ke sini? Pergi dari sini. Maaf Kisanak. Kedatangan kami ke sini bukan untuk membuat masalah, tapi ingin membantu menyembuhkan Kisanak. Tidak mungkin kalian bisa menyembuhkan luka ini. Kalau Kisanak tidak percaya, izinkan ayahandaku untuk mencoba menyembuhkan Kisanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi kamu? Beliau ini adalah ayahanda, Sunan Ampel. Beliau akan mencoba membantu menyembuhkan Kisanak. Coba saja kalau bisa. Ananda, tolong ambilkan air. Biar hamba saja yang mengambilkan airnya, Tuan. Sebentar. Ini airnya, Tuan. Terima kasih. Sama, Tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Lukaku sudah hilang. Aku sudah sembuh.
tubuh Tuan terkena racun asap. Berterima kasihlah kepada Allah. Karena Allah yang membukakan jalan agar kau sembuh. Sunan, tolonglah kami Sunan. Iya Sunan, tolong kami dari penyakit ini Sunan. Sekarang tugasku sudah selesai. Terima kasih, Ayahanda Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan, tolonglah kami Sunan. Tolong kami dari penyakit ini Sunan. Baik. Aku sembuh. Sembuh. Iya sembuh. Terima kasih Tuhan. 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 Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian sedang lakukan di sini? Pandita, kami sedang melihat pembangunan surau oleh Kanjeng Sunan Derajat, Pandita. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membuka hutan keramat ini? Kalau Pandita tidak percaya, Pandita bisa lihat itu. Tidak mungkin. Hebat sekali. Ternyata Kanjeng Sunan Derajat mengalahkan penunggu hutan ini. Sudah senja. Sebentar lagi waktunya sholat maghrib. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Baik Kanjeng Sunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang Mas, kok suaranya jadi banyak sih? Iya, padahal hanya segelintir orang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan, izinkan kami sekeluarga untuk berguru kepada Kanjeng Sunan. Izinkan kami berguru pada Sunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kesaktian Sunan Derajat, makhluk halus yang menghuni hutan dalam duwur pun berhasil dikalahkan. Karena itu, Sunan Derajat berhasil mendirikan sebuah padepokan yang dinamai Dalam Duwur. Saat ini, Dalam Duwur menjadi kompleks pemakaman Sunan Derajat bersama pengikutnya. Selain itu juga menjadi museum tempat menyimpan barang-barang peninggalan seperti dayung perahu dan gamelan Singo Mengkok Setiap hari sekitar ratusan hingga ribuan peziarah memadati kompleks pemakaman Sunan Derajat. Nama saya Syarif Hidayatullah.